Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bu. Boleh saya menanyakan Ibu beberapa pertanyaan terkait dengan hasil pengamatan yang Ibu lakukan terhadap cara saya mengajar seperti yang sudah saya berikan tadi. Ada jurnal, dialog, refleksi, dan sepertinya Ibu sudah mengisi beberapa catatan terkait dengan pengamatan observasi mengenai kegiatan saya. Untuk itu, langsung saja ya Bu, apa menurut Ibu kekuatan yang saya miliki ketika saya mengajar pada saat Ibu menyaksikannya? Dari yang saya saksikan tadi itu penampilannya sudah rapi, intonasi suara juga sudah baik, pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam pembelajaran. Tapi dari kekuatan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya kurang percaya diri. Selain itu, saya lihat dalam penyusunan RPP itu doa belum dicantumkan doa. Padahal doa di sini untuk menumbuhkan sifat spiritualnya siswa. Ini nanti ditambahkan lagi, nggih? Oh gitu ya, baik, terima kasih Bu. Kemudian ada poin B, bisakah Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dulu ketika mengajar dan usaha apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki yang mungkin kelemahan Ibu temukan ketika mengajar? Ya, ketika saya mengajar tentang topik menghargai jasa dan peran tokoh pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, kita tidak langsung membawa anak ke tokoh pahlawan, tapi dengan itu loh, mendekatkan anak dengan pahlawan-pahlawan di sekitar anak sendiri. Contohnya dengan ayah atau ibu bapaknya, karena mereka juga termasuk pahlawan. Terima kasih Ibu, pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya ini terkait saya ya Bu. Ini terkait dengan cara mengajar yang saya lakukan. Saya ingin bertanya pada pertanyaan yang pertama, bagaimana membuat kelas itu menjadi kelas yang hidup, menarik dan tidak jenuh? Kalau pembelajaran IPS terutama PPKN itu biasanya kalau model ceramah anak-anak itu lebih jenuh. Makanya di sini peran guru itu sangat penting dengan membawakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya jangan diskusi, bermain peran. Nah, dengan cara seperti itu anak itu lebih kreatif. Seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saya, bagaimana menyikapi siswa yang lamban menangkap pembelajaran? Dengan anak yang lamban dalam menangkap pembelajaran itu biasanya dengan memberikan pembelajaran tambahan. Misalkan ketika anak yang lain itu sudah pulang, anak yang masih lamban itu jangan dulu pulang, kita kasih pembelajaran tambahan, dikasih pengarahan supaya anak itu lebih memahami pembelajaran. Itu Bu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana agar siswa mau mendengarkan saat guru sedang menerangkan pembelajaran? Itu kalau anak supaya tertarik pada pembelajaran itu, guru diupayakan menggunakan alat peraga. Dengan alat peraga, anak itu menjadi termotivasi, menjadi ingin tahu dan lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Seperti itu Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada poin F, catatan akhir supervisor untuk memperbaikan kinerja mahasiswa dalam mempraktekkan keterampilan mengajar. Ini berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang tadi ya Ibu. Iya. Kalau saya lihat itu karena kurang percaya diri, anak itu kan menjadi ramai ya. Nah, makanya ketika mengajar kita jangan takut salah, kita harus selalu lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Jadi harus mencoba belajar dan terus belajar seperti itu. Baik Ibu, terima kasih
kasih Bu, semoga kedepannya saya bisa mengajar lebih baik lagi.